Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran aswaja. Pada pagi hari ini untuk kelas 5 kita awali dengan sistem keorganisasian Nahdlatul. Pelajaran yang pertama untuk pelajaran aswaja kita akan perkenalan tentang Nahdlatul. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang ada di Indonesia ini dan juga ada di belahan dunia yang lain. Di negara-negara lain, Nahdlatul Ulama itu juga ada dengan struktur-struktur yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama tentang struktur Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi Islam. Organisasi itu apa toh? Organisasi itu adalah kelompok orang yang terstruktur dan memiliki tujuan organisasi secara Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang ada di Indonesia ini memiliki susunan struktur kepengurusan mulai dari tingkat yang paling atas, yaitu tingkat nasional, lalu di bawahnya ada tingkat provinsi, di bawahnya ada tingkat kabupaten, di bawahnya tingkat kecamatan, lalu di tingkat desa yang paling bawah. Itu adalah struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Di dalam struktur yang tingkat nasional berkedudukan ada di Jakarta, kepengurusan ini disebut sebagai PBNU. PBNU, singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di tingkat provinsi ada PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Di tingkat kabupaten ada disebut sebagai PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Di tingkat kecamatan, pengurus NU disebut sebagai MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Baru di tingkat desa, kepengurusan NU disebut sebagai PRNU atau disebut sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Ini adalah sebutan-sebutan daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke desa. Adapun kepengurusan Nahdlatul Ulama yang ada di luar negeri disebut sebagai PC Istimewa NU atau disebut sebagai pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Pengurus cabang istimewa ini berada di negara-negara selain di negara Indonesia. Ini adalah Nahdlatul Ulama. Sekarang di dalam kepengurusan, setiap pengurusan ada baik di PBNU, PWNU, PCNU sampai dari ranting, itu di dalamnya juga terdapat 3 kategori kepengurusan. Pengurusan yang pertama disebut sebagai mustasyar, yang kedua disebut sebagai suriah, yang ketiga disebut sebagai tanfidhiyah. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di dalam kepengurusan NU di masing-masing wilayah. Ada mustasyar NU. Lalu di bawahnya ada suriah. Suriah NU itu adalah pemimpin tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama, itu disebut sebagai suriah. Lalu yang ketiga ada tanfidhiyah. Tanfidhiyah itu adalah pelaksana daripada program-program yang dicanangkan oleh suriah. Ini adalah tanfidhiyah sebagai pelaksana harian. Jadi ada 3 di setiap wilayah, di pusat, di provinsi, di kabupaten, itu kepengurusannya juga dibagi menjadi 3, yaitu ada mustasyar, ada suriah, dan ada tanfidhiyah.
Diyah. Kalau PBNU, di sana ada Mustasyar PBNU, terus ada Suriah PBNU, dan juga ada Tanfidiyah PBNU. Ini adalah susunan kepengurusan di tiap masing-masing wilayah. Jadi NU itu strukturnya mulai dari pusat sampai ke desa itu ada, dan masing-masing di kepengurusan wilayah itu terdiri dari 3, ada Mustasyar, ada Suriah, dan ada Tanfidiyah. Itu anak-anak sekilas tentang kepengurusan, mengenal Nahdlatul Ulama baik dari pusat sampai ke desa. Oleh karena itu, siapkan buku kalian. Habis ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Guru sampaikan lewat video ini. Setelah itu kerjakanlah sesuai dengan apa yang ada di materi tersebut. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.